Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dharma Yuli Bastian dengan NIM terakhir 483. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Jember di 3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan membahas tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah sakarida atau gula yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen atau CuH dengan perbandingan hidrogen dan oksigen 2:1 seperti air. Karbohidrat juga memiliki gugus fungsi min OH, aldehida atau keton. Karbohidrat atau sakarida yang berarti gula dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana adalah karbohidrat yang tersusun dari satu atau dua molekul sakarida. Contohnya monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Pada foto di samping ini yaitu penggolongan karbohidrat apabila atom C ada 3 disebut triose, 4 tetrose, 5 pentose, dan 6 heksose. Yang pertama yaitu monosakarida atau gula yang paling sederhana. Sifat umum monosakarida adalah larut dalam air, tidak berwarna, dan juga berbentuk padat kristal. Di dalam tubuh terdapat 6 jenis monosakarida, yaitu ribosa, deoksiriribosa, jumlah atomnya C5. Atom C ada 5. Dan fruktosa, glukosa, galaktosa, jumlah atom C-nya 6. Monosakarida terbagi atas dua kelompok berdasarkan gugus fungsionalnya. Aldosa yaitu karbohidrat yang memiliki gugus aldehid, dan ketosa yaitu karbohidrat yang memiliki gugus keton. Pada gambar di samping ada perbedaan, yaitu untuk aldosa atau aldehid rumus molekulnya gugusnya COH, sedangkan keton CO. Yang pertama, glukosa. Glukosa adalah salah satu monosakarida sederhana yang punya nama molekul C6H12O6. Nama lain dari glukosa antara lain dextrosa. Glukosa rantai terbuka mempunyai 6 rantai karbon dari C1 sampai C6. Pada C1 terdapat gugus fungsi aldehida, sedangkan C yang lain mengikat gugus hidroksi dan atom hidrogen. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, galaktosa. Galaktosa termasuk monosakarida. Galaktosa sangat jarang dijumpai dalam keadaan bebas di alam. Galaktosa pada umumnya berikatan dengan glukosa membentuk laktosa. Laktosa adalah gula yang terdapat di dalam susu. Jadi untuk contoh strukturnya kita bisa lihat pada yang tengah ini, galaktosa. Untuk yang selanjutnya, fruktosa. Fruktosa merupakan suatu monosakarida yang memiliki gugus fungsi keton. Maka fruktosa juga dapat disebut sebagai ketohektosa. Fruktosa dapat dibedakan dari glukosa melalui reaksi Seliwanov bertujuan untuk mengetahui keberadaan ketosa. Fruktosa terbentuk dari sukrosa yang berikatan oleh glukosa. Kita bisa lihat pada struktur molekul di bawah ini ya, fruktosa. Disakarida untuk yang selanjutnya. Disakarida ialah gula atau karbohidrat yang tersusun dari dua monosakarida. Senyawa yang terbentuk dari gabungan dua molekul monosakarida melalui ikatan glikosidik. Contoh dari disakarida adalah maltose atau biasa dicantumkan malt, sukrosa, dan laktosa.
Molekul karbohidrat yang tersusun dari dua monosakarida yang bergabung menjadi satu, contohnya glukosa sama fruktosa menjadi sukrosa, glukosa dengan galaktosa menjadi laktosa, dan glukosa sama glukosa disebut maltosa atau trihalusa. Sukrosa. Sukrosa adalah jenis karbohidrat golongan disakarida yang terbentuk dari gabungan dua molekul monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Memiliki rumus molekul C12H22O11. Kita bisa lihat untuk rumusnya ini, rumus tutupnya sukrosa. Yang kedua yaitu laktosa, merupakan satu dari dua golongan selain sukrosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri dari monosakarida glukosa dan galaktosa. Laktosa membentuk kristal yang besar dan tidak mempunyai kelarutan yang baik dalam air. Daya larutan yang dimilikinya hanya 20% pada suhu ruang. Selain itu, laktosa memiliki karakteristik rasa kurang manis jika dibandingkan dengan sukrosa. Untuk urusnya strukturnya bisa kita lihat pada samping kanan yang ini. Yang ketiga yaitu maltosa, terdiri dari dua satuan monosakarida, yaitu glukosa dengan glukosa. Glukosa yang memberikan atom C nomor 1. Mengikat gugus lain ditetapkan sebagai glukosa pokok. Glukosa pokok adalah alfa, maka disebut 1,4 alfa. Yang selanjutnya yaitu polisakarida, ialah polimer karbohidrat kompleks yang terbentuk dari banyak monosakarida, terdiri dari 3 sampai 1000 satuan unit glukosa atau monosakarida. Contohnya ialah selulosa dan pati. Menurut fungsinya, polisakarida dibagi dua, yaitu penyimpanan energi dan penyusun struktur tubuh. Untuk uji reaksi karbohidrat, yang pertama yaitu reaksi Barfoot. Pada uji Barfoot, untuk mendeteksi karbohidrat yang tergolong monosakarida. Uji Barfoot adalah uji kimia untuk membedakan gula monosakarida, yaitu gula sederhana, dari disakarida. Uji Barfoot dilakukan untuk mengidentifikasi monosakarida di dalam sampel. Untuk uji reaksi Barfoot bisa kita lihat untuk ini. Ini yang dinamakan gugus aldehid dan ini keton. Kita bisa lihat reaksinya. Yang semula Cu2+ yang merupakan ion kompleks berwarna biru akan bereaksi dengan senyawanya menjadi Cu2O atau endapan berwarna merah. Yang kedua yaitu uji reaksi iodium. Iodium sangat tidak larut dalam air, oleh karena itu reagen iodium dibuat dengan melarutkan iodium dalam air dengan kalium iodida. Uji iodium dilakukan untuk mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Jika tidak terdapat perubahan warna, maka dapat disebutkan monosakarida atau disakarida. Ini untuk contoh uji reaksinya yang semula dari I2 plus Ki berubah menjadi I3- plus K plus, atau bisa disebut juga amilum plus I2- menjadi amilosa iodin kompleks. Yang terakhir yaitu uji reaksi Fehling. Uji Fehling digunakan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat reduksi.
Hasil uji menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling dan sebagai karbohidrat reduksi. Kita bisa lihat contoh reaksinya, yang dimana Cu2+ di 2+OH direaksikan menjadi Cu2O plus H2O. Jangan lupa yang dua-dua ini penyetaraan pada uji senyawa. Cukup sekian saja dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.